masalah ilmu syar'i, dan masih mungkin ada unggulan-unggulan amal yang lain, ya. Muslim hebat yang dimaksud ini setidaknya, ya, dia bisa memiliki umur amal atau umur pahala yang lebih panjang daripada umur hidupnya, maka dia sudah menjadi orang hebat, ya. Dia sudah menjadi orang hebat. Tatkala menafsirkan ayat wa ja'alna lil muttaqina imama, Sa'di mengatakan bahwa dia menjadi pelopor dalam kebaikan. Dia melakukan kebaikan, kemudian orang-orang mengambil manfaat setelah dia, ya. Maka dalam hal ini banyak sekali, atau setidaknya kita bisa bagi menjadi 4 orang hebat, ya, di mana umur pahala mereka lebih panjang daripada umur hidupnya. Pertama, orang-orang yang dia bersedekah jariah, ya. Maka kalau tadi dia expert dalam masalah usaha, golek duit itu ilmunya dia piawai, nah, maka luruskan niat, ya, kemudian juga luruskan amal, luruskan niat, luruskan amal. Dia hendaknya kemudian memperbanyak sedekah jariah. Bisa jadi unggulan dia di situ, ya, unggulan dia di situ, ya. Idza matal insan inqata amaluhu, apabila anak ada mati maka putuslah amalnya kecuali 3. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga adalah apa? Awwalatin salihin yad'ulah, ya. Selagi orang punya 3 hal ini maka dia orang hebat, ya. 1, sedekah jariah, dia punya harta kemudian dia sedekahkan. Dia punya ilmu, dia amalkan, ya. Kemudian dia punya anak, ya. Anak ini aset. Sepakat enggak aset itu? Anak itu aset. Anak itu aset untuk apa? Menjadikan kita hebat, ya. Selagi dia mendoakan kita, ya, atau bahkan setiap kali dia beramal itu orang tua mendapatkan pahalanya, selagi itu atas partisipasi dari orang tua. Inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian adalah hasil usaha jeripayah kalian. Maka tatkala mereka beramal saleh, orang tua mendapatkan pahalanya. Anak itu aset. Kalau anak itu aset, pilih punya aset banyak atau sedikit? Kalau anak itu aset, pilih punya aset sedikit atau banyak? Halo, ya. Orang ragu-ragu, ya. Takut. Sudah diizinkan, ya. Pak Bibit sudah iklankan di mana-mana itu. 2 anak lebih baik, ya. Kan gitu kan? 2 anak lebih baik, kan gitu ta, ya. Anak loro punjul ape, kan gitu ta. Loh, bener enggak? Saya baca di jalan-jalan itu loh. Ya, 2 anak lebih baik. Ya, baiknya agak belakangan itu loh. 2 anak lebih, baik gitu loh, ya. Iya, saya bacanya begitu. Anak saya udah 5 kok, ya. Masa 2 anak lebih baik? Kalau saya baik 5 daripada 2, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, aset, ya. Makanya karena itu aset, maka perbaiki mereka, ya, supaya betul-betul bisa produktif dan mereka bisa menjadi mesin produksi pahala untuk orang tua, ya. Nah, yang keempat adalah menjadi pelopor dalam kebaikan, ya. Bisa jadi seseorang itu punya satu keahlian, dia punya keberanian untuk mengamalkan, ya. Setelah dia mengamalkan, baru orang lain mengamalkannya, maka dia mendapat pahala dari setiap orang yang mengikuti jejaknya, ya. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru liman amila biha ba'daha. Barang siapa mempelopori suatu kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikuti dia setelahnya, ya. Silakan Anda membuat sesuatu yang menghidupkan sunnah yang lama sudah tertimbun, ya, dihidupkan, ya. Kemudian suatu kebaikan-kebaikan di dalam Islam kita pelopori di situ, maka itu merupakan suatu modal yang sangat besar untuk kita menjadi orang hebat, karena umur pahala kita lebih panjang daripada umur hidup kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini, masih banyak, saya akan jawab agak singkat. Bagaimana cara motivasi anak kita supaya gemar sholat dan gemar membaca serta menghafal Al-Quran?
tidak ada cara yang paling bagus selain daripada keteladanan kita, ya. Jadilah teladan untuk anak dalam segala kebaikan, ya. Kalau anak sudah meneladani orang tua, ya, maka akan sangat mudah, ya, bagi anak itu kemudian mengikuti apa yang kita inginkan dari kebaikan, ya. Kita tidak perlu ngomong sholatlah nak, tapi kita katakan ayo nak sholat bersama saya. Kalau misalnya sebagai seorang bapak, ya, ayo nak ke masjid, ya, sholat bersama bapak, ya. Tidak usah disuruh, kalau diajak bareng, ya, itu lebih mudah, ya. Kalau dia ibu di rumah, ya, dengan ketika dia hendak sholat, senantiasa ingatkan anaknya, ya, ayo sholat bersama ibu, ya, sehingga anak tahu bahwa sholat memang sesuatu yang penting. Lain ketika nyuruh sholat tetapi tidak sholat, ya, nyuruh tepat waktu tapi tidak tepat waktu, nyuruh menghafal tetapi dia tidak menghafal, ya. Maka ingat bahwa orang tua termasuk menjadi teladan bagi anak dalam hal menghafal itu adalah dari sisi usahanya, ya, jangan berkecil hati, ya. Jadi saya saja belum hafal Quran, masa menyuruh anak saya hafal Quran, ya, tidak ada masalah, ya. Tapi yang penting bisa menjadi teladan dalam hal usaha. Kita memang betul-betul menghafal, sehingga anak kita juga menghafal, ya. Adapun hasilnya beda, ya. Nah, itu karena memang masa mereka dengan masa kita sudah memang berbeda, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali orang tua itu ketika misalnya anaknya ke pondok, lalu dia nengok cuma sekedar bertanya apa, ya, biasanya enak aja orang tua itu nanya, piye tambah piro hafalannya, kan gitu kan, ya. Untungnya ini anak tidak kemudian membalik, lah ibu tambah berapa, ya, bapak tambah berapa, udah kelipuk kalau balik gitu. Tapi tenang aja, saya sudah ajari anak-anak itu seperti itu, ya. Jadi kalau nanti ada orang tua, kalau saya ke pondok gitu, kalau orang tua nanya, ya, tambah berapa hafalannya, balik aja lah, bapak tambah berapa hafalannya, gitu loh, ya. Biar juga motivasi orang tua, ya. Karena anak-anak ini kalau sudah menjadikan orang tua sebagai teladan itu, ya, itu akan mudah. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa dijadikan teladan, tidak dekat juga kepada anaknya, ya sudah, mereka akan menjadikan teladan dengan apa yang mereka dekat kepadanya. Itu artis-artis, karena dia nonton TV terus, ya. Maka saya terus terang sampai sekarang bertahan untuk tidak memiliki TV, ya, tidak memiliki TV. Biarlah keluarga hiburannya saya hiburannya keluarga, ya. Menghibur tidak harus kemudian bikin mereka ngangkak terus, kan, enggak, ya. Tapi yang mereka, yang jelas mereka bisa menikmati proses demi proses di dalam belajar dan lain-lain, nah, itu menjadi hiburan bagi mereka, ya. Sampai pernah saya tanya sama anak saya, ketika itu kelas 5, Umar ketika masih kelas 5, saya tanya, Umar, besok kalau kuliah kamu pengen ngambil apa? Ini masih kelas 5, saya tanya kuliah gimana, ya. Apa dia bilang? Saya pengen ngambil jurusan teknik bangunan, katanya, ya, biar bisa bahasa Arab, katanya, ya. Loh, kok ada nyambung, ya? Lah, dulu kan bahasa Arabnya kan di teknik bangunan, katanya, ya. Nah, ini sekedar contoh bahwa orang tua itu ya gitu akan diikuti, ya. Walaupun tadi saya tahu dia juga kelakar juga, ya. Tapi kata-katanya akan mudah diikuti ketika memang ketika memang dia berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya, ya. Dalam hal belajar silakan jadi teladan, dalam menghafal juga seperti itu, termasuk juga dalam hal sholat. Perhatikan ketika azan, ya, kita berusaha dia kemudian menjawab panggilan azan itu, ya, sehingga anak juga tahu dari awal bahwa ini sesuatu yang istimewa. Sampai-sampai setiap kali ada azan ibu berhenti, ya, kemudian tasbih menjawab azan, kemudian bersegera untuk sholat, ya. Tapi kalau dari awal itu kita orang tua tidak ada menunjukkan hal istimewa terkait dengan azan misalnya, maka anak juga tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa, ya. Kemudian Ustadz mau bertanya, ketika keinginan saya berbeda dengan keinginan orang tua, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar keinginan kita bisa direstui, ya. Ini tergantung bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwa apa yang kita tempuh ini sesuatu yang baik, sesuatu yang berfaedah, bermanfaat juga untuk mereka, ya. Dan saya kira semua juga mengalami hal yang hampir hal yang sama, ya. Termasuk saya pun mengalami hal yang sama, ya. Dulu
saya tahu tas saya sering di-sweeping sama orang tua saya, ya, karena seringkali ada buku-buku yang di luar mata kuliah, ya, sampai ayah saya tanya, kamu kuliahnya di IAIN atau di teknik bangunan, ya, kok isi tasnya lain, ya, isi tasnya lain. Ya, saya kadang-kadang jawaban terbaiknya diam, ya. Kalau kita jawab itu jangan pas kita kalah poin begitu, ya. Pas orang tua baru marah, ya, kita jawab ketika itu kita tidak bisa akan merubah persepsinya, ya. Udah, kalau saat seperti itu kita diam saja. Nanti pada saat, ya, kita menang posisi, misalnya kita habis punya prestasi, walaupun prestasinya itu sekedar mijitin orang tua, nah itu baru kita ngomong baik-baik, ya, menunjukkan bahwa kita ini berbahagia karena sedang belajar sesuatu. Nah itu nanti mereka akan tahu, ya, akan tahu bahwa apa yang kita cari ini sesuatu yang memang baik. Kita ceritakan keberhasilan orang-orang yang kita baru senang di situ. Nah itu mereka juga akan mulai meraba dunia kita seperti apa, ya. Kalau kita tidak pernah mengenalkan ke mereka apa yang kita inginkan, ya, dan keberhasilan orang-orang yang kita ingin seperti mereka, maka mereka juga tidak akan tidak tertarik dengan apa yang kita cita-citakan, ya. Ini diantaranya atau kesimpulannya adalah dengan menyamakan sinyal dulu, ya, samakan sinyal, ya. Saya dulu menyamakan sinyal dakwah itu pada awalnya karena saya pengennya juga aktif dalam hal dakwah, pengen mencari ilmu syar'i sebanyak mungkin, sementara orang tua kok keluarga belum mendukung, ya. Ada peluang saya manfaatkan, ya. Ketika itu alhamdulillah saya punya kakak saya sudah bekerja, kakak saya sudah bekerja, dia juga sudah aktif juga di dalam hal dakwah, ya. Maka saya usul sama kakak saya, ketika itu masih belum ada SMS, ya. Saya nulis surat ke kakak saya karena dia sudah bisa ngasih kiriman ke orang tua, ya, sehingga kan omongannya kan manjur kan, ya, omongannya kan manjur karena sudah dia punya. Kalau saya kan masih begini terus, ya, itu kan, ya, maka belum manjur omongan saya, ya. Saya tulis surat ke kakak saya, ya, Mas, saya usul di rumah kita adakan inilah taklim gitu, biar suasananya biar islami, saya bilang, ya. Ya, enggak usah mulu-mulu, cukup dibacakan saja di rumah itu Riyadhus Shalihin, kamu usul ke keluarga seperti itu, ya. Itu yang nulis saya, ya. Saya bikinkan proposalnya lah istilahnya itu, ya. Biar dia nulis surat untuk keluarga, ya. Datang surat dari dia dan saya sudah menduga isinya apa. Orang tua bilang, nih wacana iki ana surat ke masmu, ya. Nggih, ya. Saya sudah menduga, ini suratku asli nih, ya. Surat saya ini, saya bacakan, ya. Isinya memang ini Pak, ini di rumah diminta habis maghrib setelah sholat itu ngumpul sebentar, membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Saya yang diamanai untuk baca, ya. Saya yang disuruh baca. Ya sudah, setiap habis maghrib ngumpul semua keluarga, saya membaca, ya, kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi saya baca satu ayat hadis tanpa komentar sama sekali, tanpa komentar, no comment, ya. Besok lagi begitu, ya. Nah, kadang-kadang terus apa maksudnya maule? Oh, itu maksudnya begini, ya. Sekarang bisa dipercaya untuk memberikan komentar, ya. Nah, lama kelamaan tidak disuruh langsung komentar sendiri, gitu, ya. Ketika orang tua sudah percaya ini layak untuk memberikan komentar itu loh, ya. Nah, ini berproses, ya, berproses. Nah, dengan menyamakan sinyal semacam itu, maka insya Allah mereka juga akan tahu apa yang kita inginkan, bahwa kita tidak ingin kecuali sesuatu yang baik juga untuk kita dan juga untuk mereka. Bismillah Ustadz, mohon ilmunya bagaimana cara menghadapi penghambat-penghambat yang ada padahal cita-cita sudah tinggi dan semangat tinggi, penghambat yang kadang mematikan keduanya, ya. Nah, saya yakin ketika memang cita-cita tinggi, semua sudah tinggi, ya, kemudian ada hambatan, setiap hambatan yang ada itu adalah sesuatu yang justru akan mengantarkan kita kepada kepada keberhasilan kalau kita bisa mengatasinya, ya. Makanya ada suatu pepatah, bi qudri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, ya.
sesuai dengan kadar tantangan yang mampu kamu taklukkan, maka ya sesuai kadar itu cita-cita yang bisa kamu raih. Hadirin yang dimuliakan Allah, hambatan kalau itu memang sifatnya sesuatu yang sifatnya permanen, ya, maka ketahuilah tatkala Allah menutup satu pintu, pasti Allah membuka dua pintu lain yang Allah ya harap, yang Allah inginkan kita menempuh memasuki pintu itu, ya. Seperti orang yang tunanetra, ya, maka dia harus tahu bahwa Allah membuka pintu yang lain untuk bisa dia lebih hebat dengan pendengarannya, dengan kegigihan dia, ya, dengan ikhtiar dia, ya, maka Allah akan menjadikan dia melebihi dari apa yang tadinya bahkan dia cita-citakan, ya. Saya sampaikan bahwa sudah sunatullah sekali lagi, setiap Allah tutup satu pintu, ya, yang itu merupakan hambatan kita itu, pasti Allah buka pintu yang lain. Ingat, sunatullah ini berlaku bahkan ketika kita adalah di rahim ibu, ya. Jadi kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau juga memberikan penjelasan. Kaidah itu berbunyi innallaha, sesungguhnya Allah itu ketika menutup idza aghlaqa al-'abdi baban minal 'abdi, kalau Allah itu menutup satu pintu dari hambanya itu, ya, dengan hikmahnya, ya, pasti Allah membuka dua pintu yang lain dengan rahmatnya. Itu suatu kaidah. Lalu beliau memberikan penjelasan begini, bukankah tatkala di rahim ibu, ya, kita ini hanya mendapatkan satu pintu saja, ya, rezeki, ya, hanya dari satu akses saja dibuka oleh Allah. Dari mana itu? Rezeki, ya, dibuka dari plasenta ibu kita, ya. Dari situ kita bisa mengecap rezeki, ya, gizi, sehingga bisa tumbuh tatkala berasal di rahim ibu, ya. Kemudian pada saatnya pintu rezeki ini ditutup oleh Allah. Tatkala manusia dilahirkan ke bumi, plasenta tadi ditutup, ya. Rezeki bukan dari situ lagi, tapi Allah membuka dua pintu lain yang Allah kehendaki, ya, yakni melalui air susu ibu. Dua pintu dibuka, ya, sampai ketika umur 2 tahun, ya, pintu rezeki di situ ditutup juga, ya, disape, ditutup dua pintu tadi, tapi Allah mengganti dengan 4 pintu yang Allah kehendaki. Apa itu? Ya, 2 air dan 2 makanan. 2 air adalah air yang berasa dan air yang tidak berasa. Air tawar dan air yang berasa apa saja, ya, macam-macam doyan kabeh to, ya, ya. Nah, itu air yang berasa dan air yang tidak berasa. Kemudian makanan juga 2 jenis, nabati dan hewani. Jadi ada 4 rezeki datang, ya. Mungkin ada yang bertanya, lalu kalau manusia mati, 4 rezeki ini kan tertutup semua, apakah masih ada pintu yang lain? Masih ada. Makanya Allah membuka 8 pintu jannah, ya. Karena 4 ditutup, maka dibukalah 8 pintu jannah, 2 kali lipatnya juga, ya. Makanya tatkala kita menghadapi hambatan, ya, bisa jadi kalau itu hambatan yang bisa kita atasi dengan pengertian kita lalui, karena ada yang sifatnya tertutup, ya, seperti orang tunanetra itu kan hambatannya permanen, kalau itu dianggap sebagai hambatan, maka dia harus menggunakan pintu yang lain, ya. Tetapi kalau itu sesuatu yang bisa diatasi, ya, kalau hanya sekedar jarak, beban yang dia bisa berlatih, maka yakinlah itu cara Allah untuk mendewasakan kita, ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak membebani apa yang kita tidak sanggup. Tatkala kita berusaha payah kemudian kita sanggup, itu artinya apa? Bertambah kemampuan kita, ya. Maka tafaul orang tua kita itu baik. Ketika sedang sakit itu apa katanya? Arep munda akale kan? Itu tafaul yang baik maksudnya, ya. Tafaul yang baik. Ketika ada hambatan, ya, ketika ada kesulitan, di situ jalan keluar sudah mulai, ya, tampak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita juga bisa membantu mengatasi ini dengan cara memperbanyak membaca kisah-kisah para ulama dengan background yang mereka juga banyak sekali hambatan, tetapi mereka mampu mengatasinya. Dengan seperti itu kita juga akan tertantang untuk mengatasi setiap hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Baik, banyak sekali pertanyaan yang masuk baik lewat WA maupun yang tertulis.
nampaknya waktu sudah semakin mepet dinding menjelang zuhur, sehingga saya simpulkan sebenarnya pertanyaan ini hampir sama. Bagaimana merencanakan cita-cita direncanakan saja. Merencanakan cita-cita, kemudian apa kendalanya, bagaimana menggapainya, ya. Ketika ada kendala, bagaimana kita mengatasinya. Terkadang ketika kita bermimpi menjadi seorang presiden, gantikan Jokowi misalkan, mungkin orang tetangga kita mosok wong desa jadi presiden gitu ya, mosok iso ya. Ketika punya cita-cita, saya ingin menghafalkan Al-Quran 30 juz ya, bukan seperti Habibie ya yang tanya gitu ya, sudah hafal berapa juz? 30, kurang berapa juz lagi gitu ya, berarti dia tidak tahu gitu ya, Al-Quran itu berapa juz. Oh sudah 30 juz masih ditanya kurang berapa gitu. Dalam waktu mungkin 3 bulan, mungkin enggak ada yang mau mencoba 3 bulan menghafal Al-Quran ya, Al-Quran ini ya. Baik, kalau tidak mungkin yang tadi bertanya silahkan bisa diambil hadiahnya ke depan. Mbak yang bertanya tadi, Mas ulang, silakan. Yang tadi bertanya dapat 1 Quran, 1 buku, 1 majalah, silakan diambil. Saya tak minggir dan diambil hadiahnya. Hah? Ini enggak ini ini enggak ya. Silakan bisa diambil. Ya, silakan yang tadi bertanya ambil hadiah di depan. Ya, saya kasih waktu 1 menit, nggak diambil uang kembali. Ya, ini Al-Qurannya 1. Ya, boleh pilih. Ya, majalahnya 1. Buku 1, silakan memilih. 1 dipilih, oh kabeh. Qurannya 1. Ya, ini tidak ya.